Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi 10 ya, dari rutinitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih dalam bentuk video lagi ya. Kenapa? Karena ada penjelasan mengenai bagian-bagian masjid baginda Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Jadi pada pukul 10 pagi Rasulullah telah menyelesaikan dari segala kewajibannya di rumah, maka beliau akan datang ke masjid. Ya, beliau akan datang ke masjid untuk menggelar majelis yang disebut sebagai majelis duha. Ya, beliau akan datang ke masjid, menggelar majelis duha, menyampaikan pelajaran, menyampaikan nasihat kepada para sahabat, dan sahabat sudah menunggu di sana. Ya, sahabat sudah menunggu, dan memang siapapun yang ingin mendengar pelajaran langsung dari Rasulullah SAW, sahabat sudah pada tahu ya, tempatnya adalah di majelis duha tersebut. Ya, kapan terjadi? Biasanya kapan dimulainya, yaitu pada pukul 10 pagi atau mungkin lebih cepat ya, karena beliau sudah tidak ada urusan lagi di rumah, maka pukul setengah 10 mungkin sudah dimulai. Mungkin juga lebih lama ya, jadi jam setengah 11 baru dimulai. Yang jelas pada waktu-waktu sekitar itulah majelis yang penuh dengan keberkahan ini, majelis yang agung ini ya, digelar di Masjid Nabawi. Baik teman-teman, ini di hadapan kita adalah Masjid Nabawi pada bentuk ketika pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita punya sebuah drone ya, dia terbang ke atas dan dia memotret masjid ini dari atas ya. Ini arah kiblat ke arah sana. Berarti di sini adalah tempat pengimaman. Ini bagian depan tempat pengimaman. Ini sebetulnya secara realnya ini ketutup semua ya. Hanya gambar ini untuk memperlihatkan bagaimana bagian dalam, tiang-tiang bagian dalamnya ya. Sebetulnya ini tertutup semua dengan pelepah korma seperti ini. Ini pelepah korma ini menutupi bagian sampai ujung sini. Ini bagian belakang sudah kita ketahui, ini adalah tempat para ahlu sufah tinggal di sini, bagian belakang, dan tengah-tengahnya terbuka seperti ini ya, tidak punya atap. Jadi kalau hujan, kehujanan. Oleh karena itu pada zaman dahulu hujan merupakan satu uzur bagi kaum muslimin untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebarnya 50 meter, panjangnya 50 meter ya, 50 kali 50. Sebenarnya ukuran pada zaman dulu ada memakai hasta ya, kurang lebih 100 hasta kali 100 hasta. Satu hasta itu setengah meter, pendekatan pada ukuran di zaman sekarang. Nah, mari kita perhatikan bagian yang lebih detail lagi. Ya. Di sini ada tiang atau bahasa Arabnya ustuwanah ya. Ada tiang yang menempel di dinding sebelah kiri ya, berarti di kediaman Sayyidatuna Aisyah ya. Ini rumah Sayyidatuna Aisyah ini ya, ini rumah Sayyidatuna Aisyah, ini rumah Sayyidatuna Fatimah ya, rumah Sayyidatuna Fatimah. Baik, tiang yang pertama di sini ya, tepat di sini, ini adalah tempat biasanya Rasulullah SAW beriktikaf di Masjid Nabawi ya, disebut sebagai tiang sarir atau ustuwanah sarir ya. Tiang yang kedua di sini ya, itu berada pas sekali di depan pintu masuk kalau Nabi datang dari rumah Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi di belakang tiang ini adalah pintu masuk ya, pintu masuk menuju rumah Rasulullah SAW ya. Ini tiang ini disebut tiang Ali atau tiang haras. Haras itu penjagaannya. Kenapa? Karena dulu Sayyidina Ali yang bertugas menjaga keamanan baginda Nabi SAW, dan beliau berjaga di depan tiang ini. Ya, dan tiang ketiga di sini ya, ini ada simpulnya ini.
ya adalah tiang wufud, yaitu untuk Nabi seandainya menerima tamu utusan-utusan dari luar negeri, ya dari luar Madinah, Nabi akan bersandar di tiang ini dan utusan akan berkumpul di sini. Ya, jadi 3 tiang yang menempel di tembok Sayyidatuna Aisyah, ya, yaitu tempat beliau biasa beriktikaf, kemudian yang tempat berada di depan pintu beliau, ya, dan kemudian ini adalah tempat beliau menerima tamu dari luar Madinah. Kemudian di depannya lagi, ini ada tiang lagi, ini simpulnya di sini ya, ada tiang lagi, ya, ini disebut sebagai tiang taubat. Ada kisah tersendiri, yaitu terjadi pada Sayyidina Abu Lubabah, ya, tiang taubat. Di depannya lagi, berarti simpulnya di sini ya. Nah, garisnya ke sini, nah, gitu ya. Inilah disebut tiang muhajirin, ya, atau tiang Aisyah, ya, disebut tiang muhajirin atau disebut juga tiang Aisyah, ya. Dan di sini di tiang muhajirin inilah Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika beliau tiba di masjid, ya. Beliau akan sholat tahiyatul masjid di sini 2 rakaat, sahabat sudah berkumpul. Baru setelah sholat tahiyatul masjid, maka Nabi akan memulai majelis duhanya. Beliau akan menyampaikan ayat yang baru turun atau syariat yang dirubah oleh Allah atau diganti atau ada penambahan atau ada pengurangan atau ada syariat baru dan seterusnya. Atau beliau pun juga sering bertanya jawab kepada para sahabat di majelis tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali bagian-bagian Masjid Madinah ini, ya. Rasulullah SAW kalau mengimami sholat itu berada di depan tiang muhajirin, berarti di sekitar sini, ya. Ini tempat Rasulullah mengimami sholat. Saya kasih arsir di sini. Nah, Rasulullah akan berdiri di sini, ya. Ini tempat Rasulullah mengimami sholat. Berarti kalau melihat secara keseluruhan Masjid Nabawi, beliau tidak mengimami tepat di tengah-tengah, ya, melainkan agak bergeser ke kiri. Mengapa begitu? Karena dari kebiasaan Nabi SAW kalau selesai sholat, ada kalanya beliau duduk bersila membalikkan badan 180 derajat ke arah belakang, atau ada kalanya hanya membalikkan badan 90 derajat ke arah kanan, ya, sehingga kalau beliau duduk agak-agak ke kiri seperti ini, maka ada area yang cukup luas untuk melihat para sahabat yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi sunnahnya Nabi SAW bagi imam selesai sholat, ya, duduk menghadap belakang atau duduk menghadap ke kanan, ya. Nah, dari tempat pengimaman ini disebut mihrab, tempat pengimaman ini, ya. Dan di zaman Nabi seperti kita lihat tidak ada bentuk cekung seperti sekarang, ya. Bentuk cekung seperti itu adalah dibangun oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, ya, dari mihrab ini ada yang disebut mimbar, ya. Sahabat membuatkan mimbar, ya, bergeser dari arah mihrab sedikit, ya, kurang lebih di sekitar sini, ya. Ini mimbarnya Rasulullah SAW. Kapan para sahabat membuatkan mimbar? Ketika kaum muslimin sudah mulai banyak, ya. Ketika kaum muslimin mulai banyak, ya, sehingga menurut para sahabat Rasulullah itu SAW akan lebih baik jika berceramah atau menyampaikan khutbah pada tempat yang tinggi, sehingga orang-orang bisa melihat wajah beliau dan juga suara beliau terdengar lebih keras sampai ke jamaah belakang, ya. Ini masjid sebesar ini nanti lama-lama penuh ini, ya. Dan kemudian ada perluasan masjid lagi nanti. Masih di zaman Rasulullah SAW masjid ini juga akan mengalami perluasan, ya. Jadi luar biasa bagaimana umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan di
mihrab sini ya, sebelum dibuatkan mimbar ada para sahabat hanya memberikan atau membuatkan pelepah kurma ya, pelepah kurma untuk tempat bersandar Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah ya. Tempat di mana pelepah kurma ini berdiri ya atau diletakkan itu sekarang dibangun sebuah tiang ya, disebut tiang Hannanah ya. Hanna itu menangis ya, tiang Hannanah ya. Ada kisahnya. Kenapa? Karena pelepah kurma ini dia menangis ketika para sahabat membuatkan mimbar baru ya. Ini kisahnya cukup terkenal di zaman Rasulullah SAW ketika sahabat nggak bilang-bilang sama Nabi ya. Jadi atas inisiatif mereka membuatkan mimbar baru agar Nabi bisa menyampaikan khutbah lebih tinggi, lebih terlihat orang banyak. Dan lalu ketika Nabi menyampaikan khutbahnya di mimbar ini, maka seluruh sahabat yang ada di masjid, seluruh jamaah yang ada di masjid ini mendengar suara tangisan ya. Dicari-cari siapa yang menangis, tidak ada orang yang sedang menangis pada saat itu. Kata Nabi SAW, yang menangis adalah pelepah kurma tersebut ya. Coba bawa ke sini pelepah kurma itu ya. Didekati kepada Rasulullah SAW dan kemudian dipeluk oleh Nabi SAW pelepah kurma itu sehingga dia berhenti nangisnya ya. Kata Nabi, kalau saya tidak peluk pelepah kurma ini, niscaya dia akan menangis hingga hari kiamat ya. Mengapa pelepah kurma itu menangis? Maka pelepah itu berbicara kepada Nabi SAW bahwa dia menangis karena dia ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ya. Nabi sudah punya mimbar yang baru, otomatis dia sudah tidak dipakai lagi dan ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Maka oleh Rasulullah SAW dijanjikan, wahai pelepah kurma, nanti engkau akan tumbuh lagi di surga ya. Jadi para penghuni surga nanti akan melihat dengan mata kepala mereka pohon korma yang dahulu menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tempat pelepah kurma tersebut pada hari ini kita bisa lihat ada sebuah tiang di dekat mihrab atau di belakang mihrab ya, tiangnya itu yang disebut sebagai ustuwanah Hannanah ya, atau tiang menangis. Nah, inilah dia sebagian daripada bagian-bagian Masjid Nabawi, dan ini rumah Nabi. Dari rumah Nabi sampai dengan mimbar Nabi, ini yang disebut sebagai Raudhah ya. Ini kurang lebih panjangnya 22 meter ya. Kalau sampai ujung sini kan 50 meter ya, ini nggak nyampe separohnya, separoh kurang sedikit, 22 meter. Ini sampai ke sini kurang lebih 15 meter ya. Ini sini 15 meter, 22 meter, jadi 15 kali 22. Inilah bagian yang disebut sebagai Raudhah. Di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman daripada taman-taman surga. Dan tiang-tiang bersejarah ini diberi nama, dikasih tanda ya. Kalau kita ke Masjid Nabawi pada hari ini, ada tandanya dituliskan di atasnya ya, tiang Muhajirin atau tiang Aisyah ya, tiang Taubah ya, tiang Sarir, tiang Haras atau tiang Ali ya, tiang Wufud ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat untuk berziarah ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut kembali. Ini bagian-bagian Masjid Nabawi pada masa awal. Setelah Rasulullah SAW salat tahiyatul masjid, maka beliau akan mengambil posisi ketika menyampaikan majelis duha, yaitu bersandar di tembok Sayyidatuna Aisyah. Saya arsir di sini ya. Nabi akan mengambil posisi bersandar di tembok Sayyidatuna Aisyah, dan sahabat akan duduk
menghadap beliau sampai ke belakang seperti ini ya. Sahabat akan duduk menghadap beliau sampai ke belakang. Jadi beliau tidak duduk di tengah-tengah ya, melainkan duduk di dinding sebelah kiri yang menempel dengan Sayyidatuna Aisyah. Untuk apa? Agar Sayyidatuna Aisyah bisa mendengar pelajaran yang beliau sampaikan. Dan memang banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu bersumber dari pendengaran beliau, apa yang beliau dapatkan ketika Nabi menyampaikan wasiatnya, nasihatnya di majelis duha tersebut ya. Baik teman-teman, inilah dia aktivitas Rasulullah SAW pada pukul 10 hingga pukul 11 ya. Insyaallah kita lanjut kembali besok hari materi ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.